Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Dwi Prayogi. Saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen operasional berdasarkan lembar jawaban tugas. Izin saya share screen. Pertama-tama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Materi presentasi ini dapat terselesaikan dan tidak melewati batas pengumpulan. Tidak lupa pula selawat serta salam senantiasa ditujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya, membawa dan menerangi hati umatnya, serta menjadi cahaya dalam segala perbuatan mulia. Presentasi ini berdasarkan lembar jawaban tugas yang disusun oleh saya sendiri dan beberapa referensi video dan materi yang di-share dari Ibu untuk bisa memenuhi nilai UAS ini pada mata kuliah Manajemen Operasional 1 yang diampu oleh Ibu Pustika Ayuning Puri SE MSIM. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau atas bimbingan dan materinya sehingga makalah ini dapat selesai. Saya menyadari bahwa makalah ini masih terdapat banyak kekurangan, namun kekurangan itu bukanlah sebuah alasan untuk berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang baik serta sifatnya yang membangun, supaya saya dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Selain itu, saya harap makalah ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Terlebih bagi saya selaku penulis dan penyusun. Yang pertama, ada kasus satu berupa pola produksi. Data permintaan per triwulan. Alternatif pola produksi konstan yaitu 1000 unit tiap triwulan. Bergelombang mengikuti permintaan yaitu moderat triwulan 1 dan 2 sebesar 800 unit. Untuk triwulan 3 dan 4 sebesar 1200 unit. Di sini ada tabel berdasarkan triwulan 1, 2, 3, dan 4. Permintaan triwulan 1 sebesar 400 unit, per triwulan 2 sebanyak 1100 unit, triwulan 3 sebesar 1300 unit, dan triwulan 4 sebanyak 900 unit. Untuk biaya terkait, di sini biaya simpan sama dengan Rp250 per unit per triwulan. Untuk biaya subkontrak sebesar Rp600 per unit. Untuk overtime sebanyak Rp200 per unit. Jika produksi lebih dari 1.500 unit, maka tidak terjadi pada semua pola. Labor turnover, yaitu ditambah lebih dari 100 unit, menjadi Rp15.000 per 100 unit. Jika turun kurang dari 100 unit, maka sebesar Rp25.000. Selanjutnya, perhitungan total biaya per pola. Untuk pola konstan sebanyak 1.000 unit, di sini ada tabel berdasarkan triwulan 1, 2, dan 3, dan 4. Ada selisih produksi permintaan, ada subkontrak, dan inventory akhir. Untuk triwulan 1, selisih produk dan permintaan itu sebanyak 600 unit. Subkontraknya tidak ada dan di inventory akhir sebanyak 600 unit. Untuk triwulan 2, selisih produksi dan permintaan itu minus 100 unit. Untuk subkontrak 100 dikali 600 sebanyak 60.000. Untuk inventory akhir sebanyak 500. Untuk triwulan 3, selisih produksi dan permintaan itu sebanyak 300. Untuk subkontraknya 300 dikali 600 sebanyak 180.000. Untuk inventory akhir sebanyak 200. Untuk selanjutnya triwulan 4, selisih produksi dan permintaan yaitu lebih dari 100 unit. Subkontraknya itu tidak ada 0 dan inventory akhirnya sebanyak 300 unit. Total biaya simpan sama dengan 600 tambah 500 tambah 200 tambah 300 dikali Rp250
mendapatkan angka 400.000. Untuk total subkontrak menjadi 240.000. Untuk turnovernya 0, produksi tetap. Untuk total biaya sebanyak 640.000. Selanjutnya pola bergelombang atau mengikuti permintaan. Tidak ada inventory dan subkontrak. Perubahan produksi per periode. Untuk perubahan ada selisih dan biayanya. Untuk perubahannya 0 sampai 400, selisihnya itu 400. Dan biayanya 4 dikali 15.000 sebanyak 60.000. Untuk perubahan dari 400 ke 1.100 unit, selisihnya itu 700, yaitu biayanya 7 kali 15.000 sebanyak 105.000. Untuk perubahan dari 1.100 unit ke 1.300, selisihnya itu 200. Biayanya 2 kali 15.000 sama dengan 30.000. Untuk perubahan 1.300 ke 900 unit, selisihnya itu sebanyak 400. Biayanya 4 kali 15.000 sama dengan 60.000. Total labor turnover sama dengan 255.000. Tidak ada biaya simpan, overtime, atau subkontrak. Total biayanya di sini 255.000. Lalu ada pola moderat, 800, 800, 1.200, 1.200. Jika di sini triwulan 1, 2, 3, dan 4 selisihnya ada subkontrak dan inventory akhir. Untuk triwulan 1 selisihnya sebanyak plus 400. Untuk subkontraknya tidak ada. Dan di inventory akhir yaitu 400 tetap. Untuk triwulan 2 selisihnya itu minus 300. Subkontraknya menjadi 300 dikali 600 sebanyak 180.000. Untuk inventory akhir sebesar 100. Untuk triwulan 3, selisihnya itu minus 100. Cara hitungnya 100 kali 600, yaitu 60.000. Inventory akhirnya 0. Untuk triwulan 4, selisihnya itu sebanyak plus 300. Subkontraknya tidak ada dan inventory akhirnya 300. Di sini simpannya itu 400 plus 100 plus 0 plus 300 dikali 250 rupiah sebanyak hasilnya 200.000 rupiah. Untuk bagian subkontrak sebesar 240.000 rupiah. Untuk event turnover yaitu 0 sampai 800 sama dengan 8 kali 15.000 sebanyak 120.000 rupiah. Untuk 800 ke 1.200 unit sama dengan 4 kali 15.000. Jadinya 60.000 rupiah. Total biayanya 180.000 rupiah. Lalu jika ditotal semua, total biaya yang dikeluarkan itu 620.000 rupiah. Kesimpulan kasus 1, yaitu di sini ada tabel pola produksi dan total biayanya. Untuk pola produksi konstan, total biayanya 640.000. Untuk pola produksi bergelombang, total biayanya 255.000 rupiah. Di situ yang paling termurah. Untuk pola produksi moderat, total biayanya 620.000. Pola terbaik yang dipilih adalah pola produksi bergelombang. Untuk kasus 2, manajemen proyek, di sini ada data kegiatan dan tabel. Untuk kegiatan A sampai G ada durasi terlampir 6 jam, 7 jam, 5 jam, 6 jam, dan seterusnya. Untuk pendahulu, untuk kegiatan A durasinya 6 jam, pendahulunya 0. Untuk kegiatan B durasinya 7 jam, pendahulunya 0. Untuk kegiatan C durasinya 5 jam, pendahulunya A. Untuk kegiatan D durasinya 6 jam, pendahulunya B dan C. Untuk kegiatan E, durasinya selama 5 jam, pendahulunya B dan C. Untuk kegiatan F, sebanyak 8 jam, pendahulunya D. Untuk kegiatan G, durasinya sebanyak 4 jam, pendahulunya E dan F. Untuk jaringan proyek diagramnya ini seperti ini. Baik, selanjutnya jalur kritis dan slack time. Hitung panjang tiap jalur.
Di sini ada tabel jalur, tabel perhitungan, dan tabel durasi. Untuk jalur A ke C, ke D, ke F, dan ke G, perhitungannya 6 plus 5 plus 6 plus 8 plus 4 berdasarkan tabel tadi. Memakan durasi sebanyak 29 jam, paling lama karena kritis. Untuk jalur selanjutnya B, jalur lanjut D, lanjut jalur F, lanjut jalur G, perhitungannya itu 7 plus 6 plus 8 plus 4. Memakan durasi selama 25 jam. Untuk jalur selanjutnya, yaitu jalur B, jalur E, dan ke jalur G, perhitungannya 7 plus 5 plus 4. Memakan durasi 16 jam. Critical path sama dengan A ke jalur C, ke D, ke F, ke G. Memakan durasi sebanyak 29 jam. Slack time untuk jalur lain, di sini ada tabel jalur, durasi, dan slack. Untuk jalurnya itu B ke D, lalu F ke G. Durasinya 25. Dan slacknya itu 29 dikurang 25 jam. Hasilnya 4 jam. Untuk jalur B ke jalur E ke jalur G, durasinya 16, yaitu slacknya 29 dikurang 16. Hasilnya 13 jam. Untuk jawaban akhir, di sini ada tabel kasus dan kesimpulan. Untuk kasus 1, pola produksi paling ekonomis adalah pola bergelombang dengan total biaya 255.000. Untuk kasus kedua, jalur kritis adalah jalur A ke C, ke D, ke F, lalu ke G. Total waktu penyelesaian 29 jam. Slack time jalur lainnya masing-masing 4 jam dan 13 jam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.